Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfad wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan barokah, di tempat yang sangat mulia dan barokah ini, yaitu di Pondok Pesantren Shiratal Mustaqim atau YASKI NW Montong Lele. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang telah membawa kita, yang telah mendidik kita, mengajarkan kita, sehingga kita semua bisa mengenal yang hak dan yang batil. Shaimin shaimat yang dimuliakan Allah, kita mengenal di dalam bulan suci Ramadan itu terdapat satu malam yang istimewa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Juga di dalam bulan Ramadan kita kenal kalau wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW pertama kali di bulan Ramadan, yaitu turunnya Al-Quran. Luar biasa istimewanya. Makanya sore hari ini Pondok Pesantren Shiratal Mustaqim mengadakan kegiatan yang disebut peringatan Nuzulul Quran, sekaligus sebagai kegiatan rutin kita, kegiatan tahunan. Setiap bulan Ramadan kita selalu mengadakan peringatan Nuzul Quran. Sekalian kita buka bersama yang disebut dengan bubar, ya, bubar bukan bubar, ya, bubar. Alhamdulillah semua santri, bapak ibu guru, masya Allah sibuknya mempersiapkan kita untuk berbuka bersama di pondok. Ini memang kita lakukan alhamdulillah tiap tahun. Nah, jadi di acara yang sangat mulia dan barokah ini tadi sudah kita awali dengan membaca hizib Nahdlatul Watan. Masya Allah, kita berdoa di bulan yang penuh berkah ini, penuh dengan kemuliaan ini, hari yang disebut dengan hari
yang sangat istimewa. Kenapa disebut istimewa bulan Ramadan? Ingat, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam hadis beliau, al jannatu mustaqatun, ya, surga itu rindu ila arba'atin nafar, ya, kepada empat hal, ya. Surga, dalam kerinduan si surga, masya Allah, orang sangat merindukan surga. Tapi ini surga yang merindukan. Siapakah itu yang keempat dirindukan oleh surga? Pertama adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Masya Allah, tadi sudah kita mendengarkan lantunan suara yang begitu merdu, ya. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Masya Allah, diawali acara tadi tentang bagaimana diwajibkannya kita berpuasa, bagaimana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Itu dibacakan tadi, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, tempat diturunkannya Al-Quran, ya. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas yang menjelaskan, yang menerangkan mana yang hak dan yang batil, sebagai pembeda mana yang hak dan yang batil. Nah, Al-Quran lah sebagai, kenapa tidak dipasang di sana? Pecah nanti. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkannya pada bulan Ramadan. Kapan diturunkannya Al-Quran? Yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 18. Masuk tanggal 19, ya, nanti malam tanggal 19. Nah, Al-Quran itu diturunkan pertama kali di kota suci Makkah, tepatnya yaitu di Gua Hira. Alhamdulillah, sempat kita kemarin berziarah ke Gua Hira, di mana di tempat itu kita hanya bisa masuk 2 orang, ya, hanya 2. Satu di sebelah kiri itu bisa berdiri. Nah, yang di sebelah kanan tidak bisa berdiri, harus kita duduk jalankan. Kita bisa sholat di sana. Alhamdulillah. Kita berangkat dari hotel jam 2 malam sampai di Gua Hira sebelum subuh. Ya, lumayan tinggi, di Jabal Nur namanya. Kita beberapa kali harus istirahat karena tingginya, ya. Nah, di sana kita alhamdulillah sebelum subuh kita sudah berada di dalam, ya, bisa masuk di, ada terowongan sangat sempit, celah-celah batu besar, kita masuk ke sana. Nah, lalu di sana banyak orang, kita tidak bisa langsung ngantri dulu, ngantri. Nah, setelah itu baru kita bisa masuk. Alhamdulillah bisa sholat sunat di sana rakaat. Nah, kembali begitu kita keluar, ya sudah ada waktu subuh, kita sholat subuh di puncak Jabal Nur. Selesai sholat subuh kita bisa berhizib seperti kayak tadi kita membaca hizib Nahdlatul Wathon. Ada beberapa jamaah kita rombongan, nah kita berhizib di sana. Alhamdulillah.
Pengalaman yang luar biasa yang tak pernah bisa dilupakan. Kita bisa langsung menyaksikan dan duduk di mana tempat duduknya Rasulullah dulu. Alhamdulillah, kami sangat terharu di sana, menangis. Tepat di depan Gua Hira, di sanalah Masjidil Haram. Kelihatan dari puncak Jabal Nur, Masjidil Haram, Ka'bah begitu bercahaya sinarnya luar biasa dari Jabal Nur. Nah ini terbayang terus di saat kita berada di Gua Hira. Nah di sanalah Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu. Surat apa yang diterima? Surat Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini memerintahkan kita untuk bisa belajar, rajin belajar, membaca. Kita disuruh membaca, bacalah. Nah, di sini pondok pesantren kita, masya Allah, begitu aktif mendidik para santri-santri belajar, membaca, menulis, ya, berhitung, menghafal Quran. Alhamdulillah. Nah, tadi anak-anak kita bisa, ya, kalau kita tugaskan tadi menghafal, bisa hafal surat An-Naba beberapa orang santri. Tapi karena waktu tidak bisa ditampilkan. Nah, jadi inilah program-program kita yang di sini juga di pondok pesantren, yaitu ya mendidik para santri-santriwati ya bisa membaca sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Alaq. Nah, itulah yang selalu kita baca sekarang, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diterima oleh baginda Nabi besar Rasulullah. Berapa jumlahnya, jumlah suratnya, ya? Surat yang terdapat dalam Al-Quran itu yaitu berapa? Nah, Al-Quran yang kita pegang ini yaitu 30 juz, 114 surat. Nah, itu Al-Quran diturunkan dalam 2 tahapan, yaitu tahap pertama di Mekah, tahap kedua di Madinah. Di Mekah namanya surat Al-Makkiyah. Nah, itu lama turunnya, proses turunnya Al-Quran di Mekah itu selama 12 tahun lebih sekian. Nah, sedangkan di Madinah 10 tahun. Nah, ini Al-Quran diturunkan dalam 2 tahapan. Nah, itu namanya surat Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Nah, itu panjang, ya, kalau kita sejarahkan Al-Quran. Nah, jadi siapapun yang membaca Al-Quran akan dinilai sebagai ibadah, 1 huruf pun itu nilainya 10 kebaikan. Makanya siapa yang sering membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, ketulusan, keikhlasan, maka surga rindu terhadap ahli Quran. Maka para hafiz wal hafizah ini adalah calon penghuni surga, ya, ahli surga. Makanya jangan kita malas baca Al-Quran, menghafal, diajak menghafal aja. Ayo kita menghafal di tempat ini. Ya, ini ada beberapa santri kita sudah menghafal, sudah 1 juz, alhamdulillah. Nah, dalil Quran yang kedua adalah hifzul lisan. Nah, yang rindu terhadap surga adalah orang-orang yang bisa memelihara lisannya, perkataannya. Jadi tidak ngomong sembarangan, selalu berhati-hati, ngomongnya selalu hal-hal yang baik, yang positif, yang membangun. Andai kan mengkritik yang membangun, ya, bukan mengkritik yang
menjatuhkan ataupun menghina orang lain. Kita bagus mengkritik, ya, itu namanya kita peduli, ya, itu namanya kita ya sangat memperhatikan. Nah, kritiklah, mari kita mengkritik, tapi mengkritik yang membangun agar orang lain bisa maju. Nah, maka di bulan Ramadan inilah tempat sangat kita diperintahkan untuk berhati-hati ngomong. Laisa siyamu minal akli wasyarab, innama siyamu minal lagwi warrafas. Bukanlah termasuk puasa hanya menahan makan dan minum saja, tapi yang disebut puasa adalah menahan diri dari perkataan yang kotor dan perbuatan yang keji. Juga dalam hadis Rasulullah sebutkan, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Tinggal berapa menit? Oh ya, sudah waktunya ya. Nah, kita persingkat. Yang ketiga adalah mut'imul ji'an, memberikan makan orang lapar. Itu adalah ahli surga. Dan yang terakhir keempat adalah as-shaimi fi syahri Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan. Nah, makanya kita yang berpuasa di bulan Ramadan ini insya Allah termasuk ahli surga yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surga dan mendapatkan keridhaan Allah, diterima segala amal ibadah kita selama di bulan Ramadan. Itu saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.